pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah sudah sarapan semua? Sudah. Oke, Ibu minta satu orang berdoa dulu ya, pimpin doa ya. Silahkan. Sebelum belajar, marilah berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum kita lanjut, Ibu tanya siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua ya. Oke, akan memberikan ice breaking dulu ya. Tepuk pagi, siang, dan malam. Oke? Ibu mulai ya. Tepuk pagi, siang, malam. Tangan buat kalian semua. Ibu akan membuat kesepakatan dulu ke kalian dalam 40 menit. Ibu harap kalian secara aktif ikut kegiatan layanan hari ini ya. Yang pertama, Ibu akan memberikan topik layanan yang berjudul Generasi Z yang bertanggung jawab. Yang kedua, Ibu akan memberikan materi dan video. Yang ketiga, Ibu akan membagikan kartu kasus yang akan kalian diskusikan dalam satu kelompok. Setelah diskusi, kalian maju untuk mempresentasikan. Dan yang terakhir yaitu Ibu akan memberikan LKPD dan evaluasi. Ibu akan mengingatkan kembali bahwa kalian sudah memasuki semester 2, di mana sebentar lagi kalian akan mengikuti namanya ujian sekolah. Jadi kalian harus belajar lebih giat lagi, lebih rajin lagi, dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oke, kita hari ini membahas tentang generasi Z yang bertanggung jawab. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa sih? Ada yang tahu? Saya. Ya, silakan. Seseorang melakukan suatu kegiatan dan bersedia menjalani risiko akibat perbuatan. Ya, berani mengambil resiko ya. Terima kasih atas jawabannya ya. Jadi tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku yang membutuhkan kesadaran terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan yang Maha Esa. Untuk pengertian belajar sendiri itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang ingin? Ya, silakan. Perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Iya, betul sekali. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, pengertian belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Terus selanjutnya, pengertian tanggung jawab belajar. Nah, tadi kan sudah membahas tentang tanggung jawab sendiri itu apa, belajar itu apa. Jadi tanggung jawab belajar itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesediaan seseorang untuk mengerjakan tugas belajar dengan sebaik-baiknya dan dalam segala konsekuensi yang menyertainya. Ya, betul sekali. Terima kasih atas jawabannya. Pengertian tanggung jawab belajar yaitu suatu kewajiban yang dimiliki oleh siswa untuk melaksanakan tugasnya. Terdapat jenis-jenis tanggung jawab belajar. Ada terbagi 5. Yang pertama, tanggung jawab pada diri sendiri. Contohnya itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Ya, betul sekali. Terima kasih atas jawabannya. Tanggung jawab pada diri sendiri yakni apabila kalian semua menginginkan lulus secara tepat waktu, naik kelas, dan mendapatkan nilai yang baik, nilai yang bagus, maka kalian harus belajar lebih giat lagi dan tanggung jawab terhadap waktu yang kalian miliki. Yang kedua, tanggung jawab pada keluarga. Siapa yang tahu? Ya, silakan. Menjaga nama baik keluarga. Ya, betul sekali. Terima kasih atas jawabannya ya. Tanggung jawab pada keluarga. Kita sebagai anak itu wajib mematuhi perintah orang tua, ya. Yang ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat. Siapa yang tahu? Ya, silakan. Melaksanakan jadwal roda lingkungan setempat. Ya, terima kasih atas jawabannya ya.
ternyata kalian secara tidak langsung paham tugas kalian sebagai anggota masyarakat itu seperti apa, ya. Untuk selanjutnya, tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada Tuhan itu contohnya seperti apa? Ada yang tahu ya? Memelihara lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Memelihara. Oke. Tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi setiap individu yang beragama itu wajib mematuhi kewajibannya sesuai dengan agama yang dianut. Yang terakhir, tanggung jawab kepada bangsa dan negara itu seperti apa contohnya? Ada yang tahu? Saya Ya. mencintai produk dalam negeri. Ya, mencintai produk dalam negeri. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara yaitu dengan cara menjaga suatu kesatuan dan persatuan dan mencintai tanah air. Untuk selanjutnya, yang terakhir, tentang strategi atau manfaat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam belajar. Yang pertama, lebih siap menghadapi ulangan karena kita rajin belajar. Nah, itu tadi sebelum ujian, seminggu sebelum ujian kalau bisa kalian sudah mulai menyicil, ya, menyicil pelajaran. Jangan pada saat hari hanya, ya. Yang kedua, memiliki hasil belajar yang baik. Jika kalian belajar yang baik, mengulang materi pelajaran, pasti akan mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Yang ketiga, tidak kekurangan waktu untuk belajar. Jadi, apakah selama ini kalian sudah mengatur waktu belajar kalian secara baik? Membagi waktunya antara latihan, sekolah, belajar di asrama, apakah sudah? Sudah. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video. Ini video inspiratif. Kalian silakan disimak. Kamu kenapa? Saat ulangan hari yang tadi, aku tidak bisa menjawabnya dan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu lihat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku. Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Kesimpulan video yaitu pentingnya pendidikan melalui proses belajar seumur hidup melalui usaha, kerja keras, dan perjuangan. Ya, jadi belajar dari kegagalan itu untuk memperbaiki diri yang lebih baik lagi. Oke,
Setelah menyimak video, Ibu akan membagikan kartu kasus, yaitu yang akan kalian diskusikan dalam satu kelompok ya. Ini tulis. Ya, silakan. Nggak ada yang selesai, angkat tangannya ya. Dari kelompok berapa? Ya. Yang lainnya perhatikan temannya. Strategi apa yang seharusnya dilakukan agar bisa menutupi ujian dengan sukses? 1. Jawabannya, persiapkan segala keperluan ujian dari jauh-jauh hari. Nomor 2, makan dan minum yang cukup sebelum ujian, tapi tidak boleh berlebihan. Oke, terima kasih. Jawaban dari kelompok 2. Apakah kelompok lain ingin menambahkan? Silahkan, iya silahkan kelompok 1. Mempelajari teknik merelaksasikan diri kiranya cukup berguna agar dapat menenangkan pikiran menjelang ujian. Jadi yang nomor 2 itu mempersiapkan segala sebelum ujian. Yang kedua, mempelajari teknik relax. Ya, jadi kalian jangan tegang ya begitu mau menghadapi ujian. Silakan tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Ya, silakan kelompok 1. Saja yang mempengaruhi tanggung jawab belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tanggung jawab siswa antara lain dapat bersumber dari guru, lingkungan tempat tinggal, sarana prasarana yang ada, orang tua, dan dari siswa itu sendiri. Rendahnya tanggung jawab siswa ini yang akhirnya berakibat pada rendahnya hasil belajar siswa. Yang kedua, strategi apa yang seharusnya dilakukan agar bisa mengikuti ujian dengan sukses? Yang pertama, belajar efektif jauh sebelum waktu ujian, biar bisa tenang dan fokus saat menghadapi ujian. Ada baiknya untuk mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Tepuk tangan dulu buat penakut. Lanjut akan memberikan pembagian LKPD ya. Untuk kasih waktu hanya 2 menit saja. Yang terakhir yaitu kita menyimpulkan materi untuk hari ini. Ya, siapa? Memegang peran penting dalam setiap aspek kehidupan manusia. Iya, terima kasih atas jawabannya. Kesimpulan materi hari ini yaitu pelaksanaan tanggung jawab terhadap sekolah. Ya, memberikan kesenangan dan keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya, kelalaian tanggung jawab akan berdampak negatif pada diri sendiri dan orang lain. Selesai ya, kita membahas tentang layanan klasikal untuk hari ini. Silahkan mengerjakan lembar evaluasinya. Silahkan dikerjakan, mengisi evaluasi. Kalau sudah, silahkan kumpulkan. Karena waktunya sudah berakhir, Ibu mengakhiri kegiatan layanan bimbingan klasikal untuk hari ini. Sebelum Ibu menutup, Ibu akan memberikan pesan moral atau pesan motivasi ke kalian. Ketika kamu menerima tanggung jawab terhadap hasil yang kamu peroleh dalam hidup, maka kamu akan mengambil kembali kekuatan untuk memperbaiki hasil masa depanmu. Jadi, untuk minggu depan, Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal lagi dengan tema yang berbeda, yaitu stop bullying. Ibu akhiri, Ibu ucapkan terima kasih banyak kalian sudah aktif, antusias dalam mengikuti kegiatan layanan hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak mengganggu waktu Bapak sebentar. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang aksi saya yang kedua
mengenai tentang layanan klasikal yang berjudul Generasi Z yang bertanggung jawab dalam belajar. Ya, terima kasih Berita. Pertama bahwa sekolah kita ini sekolah khusus olahraga, itu tekanannya adalah pada pembinaan olahraga. Tapi karena kelompok anak yang usia pelajar, sehingga kita juga harus memfasilitasi kegiatan belajar mengajarnya sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 3 Tahun 2020. Jadi kita wajib menyelesaikan 12 tahun wajib belajar. Sehingga kita harus memahamkan bahwa mereka punya beban yang cukup tinggi. Selain belajar, mereka berlatih. Kendala kita itu adalah bagaimana memberi motivasi sehingga mereka mau benar-benar sebagai pelajar ya, yang mau menyelesaikan tugasnya atau mentransfer ilmu pengetahuan yang diberikan oleh sepanjang kita bisa memberikan penjelasan atau motivasi bahwa belajar itu adalah penting, insya Allah mungkin dalam perjalanannya bisa lancar. Memang sih tidak semuanya kan, ada bagian-bagian yang memang mereka betul-betul sulit ya kan. Bagaimana materi yang kita sampaikan itu menarik dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi mereka ya. Karena mereka jelas latihan itu kan lelah, kemudian materi yang kita bawakan juga harus menarik gitu kan. Kemudian juga tidak bisa harus memaksakan kemampuan yang ada. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yanti. Pagi. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin menanyakan bagaimana tanggapan Ibu tentang layanan bimbingan klasikal dengan topik generasi Z yang bertanggung jawab dalam belajar. Ya, kalau menurut saya tanggung jawab itu sangat penting, apalagi anak-anak sekolah, anak atlet. Penting sekali menanamkan akan tanggung jawab itu, sekaligus melatih diri mereka untuk lebih disiplinkan diri mereka, bertanggung jawab dalam setiap hal yang diberikan kepada mereka. Jadi dalam hal ini sangat penting sekali memberikan materi ini kepada anak-anak sekolah. Terima kasih Ibu atas wawancaranya. Assalamualaikum Zahra. Waalaikumsalam Ibu. Ibu ingin menanyakan layanan klasikal yang kemarin tentang generasi Z yang bertanggung jawab. Tanggapannya Zahra gimana pada saat Ibu memberikan layanan kemarin? Setelah saya mengikuti kegiatan layanan klasikal Ibu kemarin, saya termotivasi sekali untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar yang sebelumnya saya belum punya jadwal khusus belajar di asrama. Yang kedua, bahwa pendidikan itu sangat penting sekali, apalagi saya seorang atlet yang selama ini tidak bisa membagi waktu antara belajar dan latihan. Lalu yang ketiga, manfaatnya saya tidak lagi kekurangan waktu untuk belajar. Terima kasih ya. Jadi layanan kemarin sangat membantu sekali ya buat Zahra ya. Sangat bermanfaat Ibu. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Saya di sini meminta testimoni dari Ibu sebagai orang tua siswa. Bagaimana tanggapan Ibu dengan saya memberikan layanan bimbingan klasikal tentang generasi Z yang bertanggung jawab dalam belajar? Menurut saya itu sangat bagus sekali untuk mendidik disiplin para siswa agar dapat menyelesaikan tugas dari dulu. Kan kebanyakan anak-anak itu kalau nggak begitu kan dia akan istilahnya menunda-nunda, jadi menyepelekan. Nah jadi kalau dibimbing seperti itu kan menyelesaikan tugasnya dengan disiplin, dan menurut saya ya harus diterapkan di sekolah seperti itu agar siswa itu lebih semangat belajarnya, nggak menunda-nunda waktu. Terima kasih banyak ya Ibu atas Sama-sama. bantuannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan best practice atau praktik baik saya. Lokasi SMP Negeri Khusus Olahragawan Samarinda, lingkup pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Tujuan yang ingin dicapai, peserta didik dapat meningkatkan tanggung jawab belajar. Penulis Rita Novianti, SPD, tanggal 10 Januari 2023.
Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang yaitu berdasarkan identifikasi masalah dan eksplorasi penyebab masalah yang menjadi latar belakang untuk meningkatkan tanggung jawab belajar peserta didik yaitu 1. Peserta didik tidak memiliki manajemen waktu dengan baik dan cenderung menunda-nunda tugas atau prokrastinasi akademik. Kedua, masih kurangnya motivasi peserta didik dalam belajar serta merasa khawatir ketika orang tua menginginkan hasil yang sempurna di setiap mata pelajaran. Yang ketiga, peserta lebih fokus ke caburan pelatihan ketimbang pendidikan sehingga peserta didik merasa kelelahan dan menunda-nunda mengerjakan tugas dari sekolah. Yang keempat, peserta didik belum menyadari pentingnya menyelesaikan tugas tepat waktu. Mengapa praktik ini penting dibagikan yaitu supaya dapat menunjukkan praktik baik yang sudah dilakukan, berbagi pengalaman kepada orang lain khususnya bagi peserta didik, guru atau pihak lain seperti 1. Peserta didik sangat antusias sekali dalam mengikuti kegiatan layanan klasikal dan membantu peserta didik dalam memunculkan motivasi dan minat untuk belajar sehingga peserta didik bisa mengikuti setiap aktivitas yang ada di sekolah. Yang kedua, bagi rekan-rekan guru yang memberikan inspirasi dalam membantu peserta didik meningkatkan tanggung jawab belajar dengan menggunakan berbagai metode untuk memunculkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Yang ketiga, bagi sekolah dapat memberikan masukan untuk sekolah khususnya meningkatkan pelatihan untuk guru dalam berinovasi. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu sebagai guru BK membuat rancangan perangkat pembelajaran berupa FPL, bahan ajar dalam bentuk PowerPoint berbasis Canva, menayangkan video inspiratif yang berkaitan dengan topik layanan, LKPD, lembar evaluasi, dan menggunakan metode problem-based learning. Setelah itu, saya melaksanakan perangkat pembelajaran dengan penuh tanggung jawab berdasarkan perangkat pembelajaran yang saya buat, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dan membantu peserta didik untuk memahami betapa pentingnya tanggung jawab dalam belajar. Tantangan yang saya hadapi untuk mencapai tujuan tersebut yaitu yang pertama, sarana dan prasarana kurang mendukung pada saat melaksanakan praktik berlangsung. Video yang akan ditayangkan mengalami kendala sehingga memakan waktu lebih banyak. Yang kedua, pengalaman saya yang masih kurang dalam menggunakan metode serta media pembelajaran yang menarik dalam proses kegiatan bimbingan. Yang ketiga, pengalaman saya yang masih kurang dalam proses pengeditan video sehingga saya harus belajar lagi. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu 1. Rekan guru mata pelajaran sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan layanan klasikal di kelas yang memberikan jam pelajarannya untuk saya dalam melakukan praktik. Yang kedua, rekan guru yang sangat membantu dalam pelaksanaan praktik kegiatan layanan klasikal di kelas dan rekan guru membantu menjadi operator dan merekam pelaksanaan kegiatan layanan klasikal sehingga berjalan dengan lancar. Yang ketiga, kepala sekolah memberikan dukungan penuh baik dari segi moral maupun sarana dan prasarana sehingga saya sebagai guru sangat terbantu dalam pelaksanaan praktik kegiatan layanan bimbingan klasikal. Yang keempat, peserta didik sangat membantu dalam pelaksanaan praktik kegiatan layanan bimbingan klasikal dan peserta didik antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Aksi. Langkah-langkah yang saya hadapi untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu 1. Lebih mempersiapkan diri secara lebih matang lagi dalam mempersiapkan video sehingga kegiatan layanan bimbingan klasikal berjalan dengan baik. Yang kedua, belajar lebih banyak lagi dengan mengkaji literatur terkait metode problem-based learning. Yang ketiga, belajar lebih banyak lagi tentang teknologi, terutama dalam pengeditan video. Strategi yang saya gunakan yaitu 1. Menggunakan metode problem-based learning. 2. Memberikan materi tentang meningkatkan tanggung jawab belajar dengan menggunakan PowerPoint berbasis Canva. 3. Memberikan LKPD.
4. Memberikan penilaian instrumen berupa lembar evaluasi proses dan hasil. Proses yang saya lakukan yaitu melakukan identifikasi masalah, melakukan wawancara penentuan solusi dengan mengkaji literatur, pembuatan rencana aksi, pemberian layanan meliputi tahap awal, tahap inti, tahap penutup, evaluasi hasil, dan evaluasi proses. Pihak yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan peserta didik. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi yaitu 1. Alat dan bahan yang saya gunakan pada saat kegiatan yaitu laptop, LCD, kamera, video, dan PowerPoint. Yang kedua, membeli paket data untuk Zoom. Yang ketiga, waktu yang digunakan pada saat praktik pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan klasikal adalah jam guru mata pelajaran sehingga diperlukan koordinasi dengan guru terkait. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan yaitu dampak dari aksi adalah terjadinya perubahan sikap pada peserta didik yang sebelumnya tidak bisa memanajemen waktu dan selalu melakukan prokrastinasi akademik. Dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan, peserta didik mengalami perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi sehingga peserta didik melakukan aktivitas belajar secara individual ataupun kelompok dan mempunyai minat yang kuat untuk menekuni belajar. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Hasilnya efektif dan tujuannya sudah tercapai. Peserta didik mulai memiliki rasa bertanggung jawab dalam belajar terhadap kewajiban sebagai seorang pelajar. Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? 1. Testimoni dari kepala sekolah. Sekolah adalah sekolah olahraga, tentu tekanannya ke pembinaan olahraga dan ranahnya yang dibina adalah kelompok usia pelajar. Kita harus memfasilitasi belajar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pendidikan wajib belajar 12 tahun. Beban siswa SKY cukup tinggi, selain belajar mereka juga berlatih, sehingga kita harus menanamkan dan memberikan motivasi kepada mereka bahwa belajar sangat penting terutama dalam menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu. Testimoni dari rekan guru yaitu tanggung jawab itu sangat penting bahwa anak-anak SKY anak atlet. Penting sekali menerapkan akan tanggung jawab itu sekaligus melatih diri mereka untuk lebih disiplin dari hidup mereka, bertanggung jawab dalam di setiap hal yang diberikan ke mereka. Jadi dalam hal ini sangat penting sekali memberikan materi ini kepada anak-anak SKOI. Yang ketiga, testimoni dari peserta didik. Setelah saya mengikuti kegiatan layanan klasikal, saya termotivasi sekali untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar dan sebelumnya saya belum punya jadwal khusus di asrama dan pendidikan itu sangat penting sekali apalagi saya seorang atlet yang selama ini tidak bisa membagi waktu antara belajar di sekolah dan latihan. Yang terakhir, testimoni dari orang tua peserta didik. Sangat bagus sekali untuk mendidik disiplin siswa dalam menyelesaikan tugas. Kebanyakan anak-anak itu sering menunda-nunda atau menyepelekan. Jadi kalau dibimbing seperti itu, mungkin siswa akan dapat menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Yang menjadi faktor keberhasilan adanya kesiapan yang matang, mulai dari mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari LPL, media pembelajaran berbasis IT, metode yang digunakan, layanan yang diberikan dapat terlaksana dengan tepat dan baik. Selain itu, sarana dan prasarana yang menunjang dalam praktik dengan dukungan kepala sekolah, guru, peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan praktik layanan bimbingan klasikal. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Sebagai guru BK dalam melakukan proses pembelajaran dengan baik, perlu menganalisis masalah yang dihadapi oleh peserta didik, menganalisis solusi dan mempersiapkan rencana pembelajaran dengan baik dan matang, serta melakukan pembelajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah dibuat sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan bagi peserta didik yang dapat membantu adanya perubahan positif yang terjadi pada peserta didik. Demikian saya menyampaikan best practice saya atau praktik baik saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.